Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Nah yang pertama itu menjelaskan 3 macam pencemaran lingkungan. Yang kedua itu menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah. Yang ketiga itu menjelaskan 3 macam dampak dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, adik-adik bisa kita lihat foto di mana foto itu sangat tercemar oleh bahan-bahan kimia seperti limbah deterjen dan limbah-limbah plastik. Nah, adik-adik kita masuk ke pengertian dari lingkungan pencemaran. Nah, di mana pencemaran lingkungan ini adik-adik disebut dengan environmental pollution, merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Nah, dilihat dari bentuk bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, adik-adik, bahan-bahan fisika itu seperti plastik dan kaca, dan bahan-bahan kimia seperti pestisida dan limbah. Jadi adik-adik, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Misalnya nih adik-adik, kita membuang cairan deterjen di dalam sungai dengan melebihi batas kadar normal. Jadi itu bisa menyebabkan atau mempengaruhi ekosistem yang ada di dalam sungai tersebut. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Maksudnya jadi di sini adik-adik, jika kita membuang cairan deterjen di dalam dengan waktu yang tidak tepat, contohnya nih ikan lagi berenang atau ikan lagi bereproduksi atau ikan lagi mencari makan, nah itu ikan itu bisa mati ya adik-adik. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah adik-adik, contohnya nih limbah pabrik dibuang ke sungai misal. Jadi adik-adik, limbah pabrik itu kita harus diolah dulu ya, baru kita membuang limbahnya ke pabrik. Misal jika kita tidak mengolah limbah pabrik dengan baik dan benar, itu akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Nah, kalau misalnya terjadi kerusakan pada sungai tersebut, di situ tidak ada kehidupan. Contohnya nih, tidak ada ikan, tidak ada tumbuhan dan lain-lainnya. Baik adik-adik, lanjut pembahasan. Di sini adik-adik ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Di sini pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama itu kita akan bahas itu pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya zat pencemar ke dalam lingkungan perairan sehingga kualitas perairan menurun. Nah, adik-adik, di sini juga ada penyebab pencemaran air. Yang pertama itu limbah industri. Nah, adik-adik, limbah industri itu cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Dan yang kedua yaitu limbah rumah tangga. Nah, adik-adik, limbah rumah tangga ini berasal dari hasil sampingan kegiatan perumahan seperti limbah rumah tangga yang ada di pasar, perkantoran, dan hotel. Nah adik-adik, yang ketiga itu limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini sebenarnya tidak menimbul dampak negatif pada lingkungan, namun ini digunakan fertilizer atau pestisida. Jadi kadang-kadang digunakan terlalu banyak, dia akan menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Nah, apa itu pestisida? Pestisida itu adalah obat-obat sebagai pembasmi hama. Jadi adik-adik, di sini juga ada dampak dari pencemaran air. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Nah, adik-adik, jadi tumbuhan tidak akan tumbuh dengan baik. Kemudian hewan-hewan yang di sekitar lingkungan kita juga tidak akan berkembang dengan baik juga ya. Yang kedua itu gangguan kesehatan. Nah, misalnya nih adik-adik pergi ke sungai. Nah, di situ sungainya kotor. Nah, kemungkinan di sungai itu mengandung virus atau bakteri. Nah, dan itu juga akan menyebabkan kesehatannya adik-adik. Oke, masuk ke poin ketiga yaitu pemekatan hayati. Jadi adik-adik, pemekatan hayati itu ada limbah atau polutan yang masuk ke dalam tumbuhan, di mana tumbuhan itu tidak sepenuhnya mencerna si limbahnya. Jadi ketika adik-adik makan makanan yang berada di sekitar sungai,
sungai itu akan menyebabkan gangguan kesehatan. Ya, yang kedua itu adalah mengganggu pemandangan. Nah, adik-adik, misalnya nih di Indonesia ini juga adik-adik banyak sampah yang bertebaran di sungai ya. Nah, itu juga dapat mengganggu penglihatan kita. Beda dengan sungai yang bersih dan indah ya adik-adik. Yang ketiga itu mempercepat kerusakan benda. Nah, adik-adik, misalnya adik-adik mencuci sepeda di sungai dan sepeda itu mengandung zat monoksida. Nah, zat monoksida itu yang akan membuat sepeda kalian cepat rusak ya. Nah, adik-adik masuk ke poin ketiga itu cara penanggulangannya. Cara penanggulangan dari pencemaran air, yang pertama pembuatan kolam stabilisasi, yang kedua itu IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, yang ketiga itu pengolahan ekstreta, yaitu ada recycle, reuse, reduce, dan repair. Nah, recycle itu mendaur ulang. Misalnya adik-adik kalau habis minum tidak boleh buang ya adik-adik botolnya, yaitu kita mendaur ulang atau menggunakan kembali. Yang kedua itu reuse. Reuse itu hampir sama dengan recycle ya, menggunakan kembali botol bekas dan mendaur ulang. Yang ketiga itu reduce. Reduce itu mengurangi. Nah, adik-adik, kita harus mengurangi bahan-bahan plastik dalam kehidupan kita ya adik-adik. Yang ketiga itu repair. Repair itu memperbaiki. Misalnya nih adik-adik, kalau adik-adik mempunyai sepeda yang nggak dipakai lagi deh. Nah, adik-adik, IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Di sini ada 3 itu primary treatment, kedua secondary treatment, yang ketiga itu tertiary treatment. Nah, di mana primary treatment itu pemisahan zat padat dan zat cair dengan bantuan filtrasi. Nah, adik-adik bisa melihat arah panah di bawah itu adalah tabung untuk tempat penyaringan. Nah, tempat penyaringan untuk memisahkan zat padat dan zat cair. Nah, yang kedua itu proses kedua itu adalah secondary treatment. Nah, misalnya nih adik-adik, kalau selesai penyaringan, di situ akan melakukan menstabilkan zat organik. Kalau sudah selesai menstabilkan, nah airnya akan masuk ke dalam bak yang akan dibuang ke sungai. Yang ketiga itu primary treatment. Nah, primary treatment itu pemusnahan zat patogen dengan klor. Maksudnya di sini ya adik-adik, di situ ada tabung kecil. Nah, di tabung kecil itu ada zat klor, di mana zat klor itu berfungsi untuk memusnahkan zat patogen atau bakteri-bakteri lain yang ada di dalam air. Nah, sehingga selesai tiga treatment itu, dari primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, itu air yang sudah selesai proses akan dibuang ke sungai. Nah, adik-adik, lanjut ke pencemaran udara. Nah, udara adalah salah satu faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, adik-adik, di sini macam-macam pencemaran udara, ada 2, pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Nah, di mana pencemaran udara primer ini contohnya seperti meningkatkan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua itu pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer, misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen udara. Nah, adik-adik, di sini juga ada penyebab dari pencemaran udara. Yang pertama itu ada aktivitas alam. Nah, adik-adik, aktivitas alam ini seperti Gunung Meletus. Nah, yang kedua itu aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap kendaraan, dan asap rokok. Nah, di sini juga selain penyebabnya adik-adik, di sini ada dampak dari pencemaran udara. Yang pertama itu bagi tumbuhan. Nah, adik-adik, ketika gunung meletus, vulkaniknya akan menutupi daun. Nah, daun itu tidak bisa berfotosintesis ya adik-adik. Nah, jadi tumbuhan itu tidak akan berkembang dengan baik. Nah, adik-adik, di sini masuk ke poin kedua, yaitu gangguan kesehatan. Nah, misalnya nih adik-adik menghirup udara yang sudah tercemar
yang sudah tercemar oleh asap kendaraan motor ya. Nah, kalau misalnya adik-adik menghirupnya itu akan mengakibatkan gangguan pernapasan ya. Yang ketiga itu adalah efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini menyebabkan bumi semakin panas suhunya. Yang keempat itu rusaknya lapisan ozon. Nah, di mana lapisan ozon ini dia akan menahan sinar matahari. Misalkan nih, kalau misalnya lapisan ozon dia rusak berarti dia akan menyebabkan kanker kulit dan lainnya. Mas, yang ketiga itu cara penanggulangan dari pencemaran udara. Nah, adik-adik, di sini ada tiga tahap, yaitu mengurangi kendaraan bermotor. Yang kedua itu adalah menanam lebih banyak tumbuhan. Yang ketiga itu mengurangi aktivitas pembakaran. Masuk ke poin ketiga itu adalah pencemaran tanah. Nah, adik-adik, pencemaran tanah adalah suatu di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Nah, adik-adik, di sini juga ada penyebab dari pencemaran tanah. Di sini ada limbah kosmetik atau limbah rumah tangga, limbah industri dan limbah pertanian. Nah, di sini juga adik-adik ada dampak dari pencemaran tanah. Di sini juga hampir sama dengan dampak dari pencemaran air. Nah, yang poin pertama itu penurunan kualitas lingkungan, yang kedua itu gangguan kesehatan, yang ketiga itu adalah penurunan metabolisme tumbuhan. Yang ketiga itu cara penanggulangannya. Nah, di sini adik-adik cara penanggulangannya yaitu ada dua, yaitu remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Nah, ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on situ dan ex-site atau off-site. Nah, yang poin kedua itu adalah bioremediasi, adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu seperti jamur, bakteri. Bioremediasi ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Nah, adik-adik, itu saja pembahasan kita hari ini tentang pencemaran lingkungan. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.